Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita diberikan berbagai macam nikmat yang tak terhitung, nikmat Islam, nasihat walafiat, dan nikmat iman. Dan salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Insyaallah kita termasuk dalam jajaran Rasulullah SAW. Baik, kali ini sudah kedatangan tamu kita, Ustaz akan membawakan belajar dari Ibrahim. Oke ya, enggak gugup nih. Ada kata Ustaz Jul gugup. Alhamdulillah ya. Sesuatu. Baik, teman-teman yang saya cintai Allah, kita mulai kajian ini dengan baca basmalah. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita sampai jam 4, Ustaz. Oh, ya. Ada Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyyil karim Nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ah إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhukum fillah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Bapak Ibu pekerja Indosat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di dalam kesempatan siang hari ini kita kembali masih diberikan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita, sehingga kalau kita berbicara tentang nikmat-nikmat Allah, kita tidak akan sanggup untuk menghitung karena demikian banyaknya nikmat Allah tersebut. Untuk berbicara tentang nafas saja, kalau kita tahu ternyata kalau kita pernah mendengar ada di antara saudara-saudara kita yang sedang sakit, kemudian dia membutuhkan 1 liter oksigen, itu kurang lebih biayanya berapa? Rp25.000 per liter. Kemudian kalau nitrogennya kurang lebih sekitar 9.900 atau Rp10.000 per liter. Dan ternyata kalau kita tahu di dalam 1 hari kita bernafas itu membutuhkan kurang lebih sekitar 1.100 sekian oksigen dan sekitar 9.000 sekian nitrogen. Dan itu kalau kita hitung ternyata 1 hari kalau dikurskan 157 juta. Berarti kalau sebulan kurang lebih hampir 5,2 miliar.
itu untuk nafas doang. Ya, kalau gaji kita boro-boro nyampe ke situ ya. Tapi Allah udah ngasih modal lebih daripada apa yang kita dapat. Ya. Tapi ternyata tidak sedikit di antara kita yang justru lupa bahwa ketika Allah memberikan udara yang begitu mahal, kalau kita kurskan dengan kemampuan kita, maka harusnya kita bisa menjadi orang-orang yang lebih cermat, menjadi orang yang lebih cerdas memaknai kehidupan ini. Karena kalau misalkan kita dikasih dana atau dikasih uang 5,2 miliar, mau apa enggak? Kira-kira digunakan untuk apa tuh uang 5,2 miliar? Yang belum nikah pasti buat nikah ya. Yang udah nikah? Iya. Itu kalau dari sisi makhluk. Ya, kalau dari sisi kita atasan bawahan, kita dikasih sama atasan kita 5,2 miliar. Saya akan berikan kamu 1 bulan 5,2 miliar, tapi kerja kamu harus melebihi target pencapaian yang diinginkan perusahaan. Jadi kalau katakan key performance indicator-nya atau target capaiannya 100%, bisa nggak kita 200% dengan gaji 5,2 miliar? Bisa apa enggak? Pasti bisa. Karena itu sebuah keinginan kita mencapai angka yang demikian luar biasa. Nah, kalau misalkan itu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan itu kepada kita, 5,2 miliar yang ternyata kita abaikan setiap harinya, ternyata masih menjadikan kita orang-orang yang enggan beribadah, masih menjadikan kita orang-orang yang enggan untuk bersegera dalam mengerjakan amal kebajikan. Dan disinilah bedanya kita dengan makhluk-makhluk lainnya yang tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah tahu ternyata nikmat nafas saja dikurskan itu bisa sampai 5,2 miliar per minggu atau per bulan, maka harusnya tidak ada alasan bagi kita, baik sehat ataupun sakit, untuk kemudian senantiasa mengupayakan hari-harinya diisi dengan mengharapkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah baru berbicara tentang satu nikmat. Belum kita bahas nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat tubuh yang sehat, dan kemudian nikmat-nikmat yang lain. Maka kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran bahwa dikatakan setiap manusia itu sudah dipenuhi semua keinginannya, semua kebutuhannya, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka jikalau kalian ingin menghitung banyaknya nikmat Allah, itu gak akan bisa kita hitung. Namun kebanyakan manusia, innal insana lazalumun kafar, berlaku zalim lagi kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun insya Allah para hadirin yang hadir pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan desahan nafas kita selama di tempat ini terhitung amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabat, para keluarganya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, akhuna al-kiram, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah topik yang menarik. Dan sebetulnya sedianya jadwal hari ini adalah yang merawat guru kita, Ustadz Dr. Haji Daud Rashid MA, dosen Libya dan lulusan S3 Universitas Al-Azhar Mesir. Namun hingga kemarin beliau sempat beberapa kali berbalas pesan dan informasi. Ya, awalnya dia bisa Kamis pekan ketiga, kemudian setelah itu karena beliau ada halangan dimajukan hari Rabu bisa enggak, tapi hari Rabunya dihubungi jam 10. Nah, otomatis nggak bisa. Sampai kemudian kemarin sore kita berkomunikasi, ya terus sampai akhirnya tadi malam baru diputuskan beliau tidak bisa hadir. Tapi insya Allah di Rabu pekan keempat beliau akan usahakan untuk hadir. Maka mau tidak mau, ya penanggung jawab untuk hal ini harus maju ke depan. Namun insya Allah mudah-mudahan, kalau ibarat sebuah pepatah mengatakan tidak ada rotan akar pun jadi, ya mudah-mudahan walaupun akar bisa jadi manfaat, karena kebetulan akarnya lagi kurang sehat.
Tapi insya Allah kalau udah ketemu jamaah biasanya sih akan menjadi satu kebaikan dan keberkahan. Insya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang belajar dari Ibrahim karena tema ini cukup populer karena apalagi mendekati detik-detik memasuki awal Zulhijjah, dan di antara sebagian kita atau mungkin saudara kita dan boleh menjadi tetangga-tetangga kita sudah ada yang mulai berangkat berangsur-angsur ke pemondokan ya. Apabila dia ada di Jakarta, di Jawa Barat, ya mungkin bisa masuk ke Pondok Gede terlebih dahulu atau di Bekasi dan sebagainya untuk kemudian bersiap-siap bertolak untuk menunaikan ibadah haji. Namun kita tidak akan membahas sesi ibadah hajinya. Namun kalau kita berbicara tentang ibadah haji, mesti yang tergambar adalah tentang figur seorang nabi yang mulia yang menjadi dikatakan sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul, seorang model yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena kalau kita bicara tentang model, Allah tidak lebih dari 3 kali menyebutkan kata uswatun hasanah pada diri seseorang, kecuali 2 di dalam surat Al-Mumtahanah dan 1 di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Yang ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik. Nah, jadi kalau yang surat Al-Ahzab ayat 21 itu mereferensikan tentang uswatun hasanah atau teladan terbaik itu ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang kedua, di dalam Al-Qur'an juga tadi dikatakan surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Ayat yang keempat tadi sudah kami bacakan di muqaddimah bahwa qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Telah ada sungguh pada diri teladan yang baik di sisi Ibrahim atau pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Dan ayat yang ke-6 pun adalah berbicara tentang laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sungguh pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat teladan yang baik bagi kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih teladan dari Nabi Ibrahim? Ya, sebagaimana sebuah tema yang tadi kami munculkan, belajar dari Ibrahim. Ya. Karena kalau kita lihat pilihan Allah ini sangat terkait dengan risalah yang telah dilakukan oleh kedua hambanya itu dengan cara yang sangat sempurna. Ya. Jadi kalau misalkan tadi tentang Rasulullah Muhammad, kita sudah sering mendengar ya, apalagi kalau sudah memasuki sesi-sesi peringatan Hari Besar Islam, terlebih Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita berbicara tentang Ibrahim, maka kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Ya, mungkin ada yang membacakan. Ya, bergantian aja ya. Al-Baqarah 124 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammarun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi zalimin. Ya, artinya wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Ya.
Jadi ini adalah tentang bagaimana predikat kesempurnaan sebuah amal yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, sungguh aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Kemudian Ibrahim berkata, qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Apakah kemudian juga anak cucuku, kata Nabi Ibrahim? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, benar, akan tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Maka ikhwatu fillah rahimakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, belum ada para nabi yang mendapatkan ujian dalam agama ini kemudian menegakkannya dengan sempurna melebihi daripada kualitas amal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Ibnu Abbas banyak meriwayatkan tentang ujian yang dilaksanakan Ibrahim, ya, di antaranya manasik atau ibadah haji. Berbicara tentang kebersihan, bagaimana kemudian dicontohkan 5 pada bagian kepala, 5 pada bagian tubuh, ya. 5 di bagian kepala yang menjadi sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mencukur rambut, berkumur, membersihkan hidung, siwak, dan membersihkan rambut, ya. Sementara 5 pada bagian tubuh yang lain, yakni menggunting kuku, mencukur rambut bagian kemaluan, khitan, mencabut rambut ketiak, dan istinja. Nah, ini adalah merupakan sebuah pembelajaran tentang budaya kehidupan yang memang sudah mendapatkan fitrah yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahkan diriwayatkan ketika bab risalah khitan, Nabi Ibrahim itu khitan usia hampir 80 tahun, ya. Nah, kalau di sini insya Allah kalau lihat dari depan ini khitan semua, ya. Ya, karena pernah ada sebuah keadaan, ya, seorang asatidz, dia kebetulan memang dari desa, ya. Sampai usianya hampir 40 tahun dia belum khitan, ya. Karena saking terjaganya gitu. Maka barulah pada menjelang usia 40 tahun dia khitan. Sementara beliau sudah memiliki 2 atau 3 orang putra putri. Nah, ini rahimahumullah. Kalau kita sekarang memiliki anak, maka khitan itu sudah dilakukan, imma laki-laki ataupun perempuan. Ya, karena ada yang mengatakan, wah, kalau khitan perempuan ini kan kabarnya akan menjadi salah satu penyakit dalam ilmu kesehatan. Padahal yang dilakukan sebagian daripada sunnah Rasulullah SAW adalah sebagian kecilnya saja. Nah, sedangkan untuk seorang laki-laki itu disarankan untuk dilakukan dalam usia sebelum balik, ya. Walaupun ada budaya di antara kita itu kalau dikhitan menjelang masuk SMP, ya, kalau kita punya anak laki-laki gitu. Tapi ada juga yang sudah 7 hari atau usia 14 hari berbarengan dengan akikah kemudian dikhitan, ada juga. Tapi kita mengambil di pertengahannya juga tidak menjadi masalah. Yang jelas khitan adalah merupakan salah satu bagian dari syiar agama ini. Dan ini yang membedakan kita dengan mereka orang-orang di luar Islam. Ini baru satu sisi. Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan kalimat atau tugas yang dilaksanakan dengan sempurna yakni ketika dia meninggalkan kaumnya saat menyembah berhala. Nanti kita akan lihat membantah keyakinan Raja Namrud, bersabar ketika dilemparkan ke dalam api yang sangat panas, hijrah meninggalkan tanah air, menjamu tamunya yang baik, dan bersabar ketika diperintah menyembelih putranya. Salah satu kebiasaan Nabi Ibrahim lainnya yang juga bisa jadi pembelajaran buat kita adalah Nabi Ibrahim senang untuk makan berjamaah. Bahkan ketika dia makan, itu kalau misalkan dia makan sendirian ngerasa enggak lengkap. Kalau perlu bahkan dia jalan sampai beberapa kilometer untuk kemudian mencari teman agar bisa makan berjamaah. Beda sama kita. Kalau kita kira-kira model begitu masih ada apa enggak? Ada makanan enak, kita ajak berjamaah yang lain atau kita habisin sendirian. Nah, ini tinggal pertanyaan ini kembalikan kepada kita. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, pernah di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat, ya Rasul, kok aneh makan itu ngerasa gak pernah kenyang? Ditanya, ente makannya sendirian apa beramai-ramai? Aneh makan sendirian. Nah, coba ente kumpulin sebagian daripada saudara-saudaramu, kemudian kau jadikan itu dalam satu tempat atau dalam satu kesempatan bersama, makan bareng-bareng sambil baca doa di dalamnya. Maka setelah itu dirasakan ada keberkahan, ya. Dan ini adalah merupakan sebuah sunnah di dalam ajaran Islam yang juga banyak ditinggalkan oleh umat Islam hari ini.
Dan ikhwati fillah rahimakumullah, firman Allah yang berbunyi fatammahunna, yang tadi dikatakan bahwa sempurna, mengandung makna bahwa tugas yang diperintahkan Ibrahim dilakukan dengan segera, sempurna, dan dilaksanakan semuanya adalah boleh jadi mengandung semua tugas atau sebagiannya. Ya. Dan ini adalah merupakan gambaran tentang ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam daripada perintah yang Allah berikan kepadanya. Namun ikhwati fillah rahimakumullah, kita akan coba mengenal lebih jauh tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ibarat kita mau ngambil ilmu atau kita ngambil pelajaran, tapi kalau kita belum kenal, maka itu terasa menjadi sesuatu hal yang jauh dari realitas kita untuk kita capai. Ibrahim alaihissalam, ada yang diriwayatkan nama ayahnya adalah Nahur. Ibrahim alaihissalam bin Nahur. Kalau dalam Al-Quran dikatakan Azar. Tapi Azar ini sebagian periwayat mengatakan bahwa Azar adalah nama berhala yang dinisbatkan kepada bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Azar adalah sebutan berhala yang dibuat oleh bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena bapaknya Nabi Ibrahim adalah salah satu pembuat berhala di kota Babilonia saat itu. Dan karena pekerjaannya senantiasa membuat berhala, maka ini dikatakan karena kondisi saat itu sudah bergeser konteks tauhidnya, maka diyakini orang yang membuat berhala adalah orang yang mendapatkan karunia teramat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hebatnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam semenjak kecil itu sudah terbebas daripada kemusyrikan bapak dan kaumnya. Bahkan dia menjadi orang yang hanif dan imam bagi manusia. Dan silakan dilihat Quran surat 16 ayat 120 sampai 121. Surat 16 120 sampai 121. Ada? Oke. Surat 16 ya. Surat An-Nahl 120 121. Tukar. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifah. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanif. Yang dimaksud dengan hanif di sini adalah seorang yang selalu berpegang kepada kebenaran dan tidak pernah meninggalkannya. Jadi mungkin kondisi saat itu walaupun belum Islam, tapi seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang hamba Allah yang dari sisi akhlaknya menjadi teladan, kemudian dia menjadi orang yang patuh terhadap perintah-perintah Allah, dan berikutnya dia adalah orang yang hanif, yaitu orang yang berpegang kepada kebenaran dan tidak pernah meninggalkannya. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik, ya. Wa ma kana minal musyrikin wa ma kana minal musyrikin. Kemudian di ayat yang berikutnya walam yakum minal musyrikin syakiran li an'ami. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya, ya. Dan kemudian ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim, dan menunjukkannya ke jalan yang lurus. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, Ibrahim sangat bersemangat untuk mendakwahi bapaknya, ya. Termasuk juga di dalamnya kaumnya, agar untuk apa? Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah merupakan sunnah daripada dakwah yang bisa kita lakukan. Karena ternyata
lingkaran pertama yang harus kita dakwahi pertama kali justru adalah orang tua dan keluarga, baru kemudian orang lain dan penguasa. Makanya disinilah kadangkala ada orang yang langsung loncat mendakwahi di luar keluarganya, sehingga akhirnya begitu dia di keluarganya tidak begitu mendapatkan apresiasi, bahkan dicemooh karena tidak menunjukkan aplikasi apa yang dia sampaikan di luar. Makanya rahimakumullah, Nabi Ibrahim sudah mengajarkan sunnah dakwah itu, sunnah dalam dakwah adalah kita membenahi keluarga kita dulu. Dan ini juga adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, peliharalah diri kalian daripada siksa api neraka, diri dan keluarga kalian daripada siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya fillah rahimakumullah, menurut pendapat yang kuat, Ibrahim alaihissalam lahir di kota Babilonia, Irak, ya. Dan penduduk kota Babilonia pada saat itu menyembah berhala, ya. Dan sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal, bahwa bapaknya termasuk orang yang ahli dalam membuat berhala. Dan Ibrahim membantah penyembahan mereka. Bahkan Nabi Ibrahim berencana menghancurkan berhala-berhala itu. Dan ini banyak di dalam Al-Quranul Karim dimuat kisahnya. Ada surat 21 ayat 51 sampai 70, surat 26 69 sampai 82, dan terakhir adalah surat As-Saffat surat 37 ayat 83 sampai 98. Dan kalau kita lihat proses pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam akan menghancurkan berhala itu, awalnya penduduk kota Babilonia itu punya tradisi hari raya, ya, sebagaimana kita punya tradisi hari raya Id, ya. Dan setiap tahunnya itu mereka lakukan dengan pergi keluar kota. Nah, hingga pada suatu saat Ibrahim muda diajak sama bapaknya untuk ikut, tapi Ibrahim menolak dengan halus. Kemudian dia berkata, sesungguhnya aku sakit. Dan ini adalah memang merupakan salah satu pemeliharaan yang Allah lakukan terhadap Ibrahim alaihissalam. Dan ketika kaumnya itu pergi keluar daripada kota Babilonia, maka kemudian Ibrahim menuju tempat penyembahan berhala-berhala itu. Kemudian apa yang dilakukan? Dihancurkan patung-patung dan meninggalkan satu patung yang paling besar di antara patung-patung yang ada di tempat itu, dan dikalungkan kampak di dalam leher dari berhala tersebut. Dan di sisi ini, ya Ibrahim seakan ingin mengedepankan dan menanyakan kepada masyarakat, kalau memang Tuhan harusnya bisa melawan dong. Nah, maka ketika ditanya, ya Ibrahim, siapa yang sudah membuat sebuah keonaran di tempat ini, yang membunuh Tuhan-Tuhan kami? Loh, kok kalian menuduh saya? Kalau memang kalian mengakui itu adalah Tuhan kalian, harusnya Tuhan kalian itu memiliki kekuatan, ya. Dan ini adalah merupakan logika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, logika tauhid. Dan inilah yang kita katakan pembelajaran pertama dari Ibrahim alaihissalam adalah quwwatut tauhid, yaitu bagaimana kekuatan tauhid yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi salah satu teladan bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apa yang terjadi ketika pada akhirnya mereka mendapati berhala-berhala itu hancur? Maka Ibrahim alaihissalam harus dilemparkan ke dalam api, ya. Jadi dikumpulkan, dan saat itulah kemudian Nabi Ibrahim ditanyakan sekali lagi oleh Namrud. Ketika akan dimasukkan ke dalam api, ditanyakan oleh Namrud. Ketika di dalam Al-Quran disebutkan, apakah kalian tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan orang itu kekuasaan. Kemudian Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Namrud ngeyel, kalau cuma masalah menghidupkan mematikan, saya juga bisa. Kalau kamu mati, saya matiin. Kalau saya pengen kamu hidup, saya bisa hidupkan kamu. Tapi kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam apalagi yang dijawab? Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur dan kemudian terbenam di sisi barat. Maka jika engkau memang Tuhan, coba terbitkanlah matahari dari barat. Lalu apa yang terjadi? Terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan referensi para ulama tafsir dan para ahli Quran mengatakan bahwa raja itu adalah Raja Namrud bin Kan'an, ya, penguasa
Babilonia. Dan ada beberapa para ulama mengatakan Ibrahim diutus pada raja yang diktator tersebut memerintahkan agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali diperintahkan atau berkali-kali didakwahkan, tapi berkali-kali itu juga ditolak. Dan pada akhirnya itu tadi, Namrud mengumpulkan rakyat, kemudian oleh Namrud kekuatan logika Ibrahim alaihissalam tadi dikalahkan atau terkalahkan. Logika Namrud dengan logika Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun demikian, khotibillah rahimahumullah, kalau kita mengikuti terus episode ini, maka kita tahu wafatnya atau matinya Raja Namrud bin Kan'an. Ada yang tahu? Ya, ternyata disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir bahwa Namrud mengumpulkan tentara dan pasukannya saat terbit matahari. Nah, tapi apa yang terjadi? Allah mengutus tentara nyamuk. Nyamuk tahu ya? Kecil atau besar? Kecil. Tapi nyamuk-nyamuk ini yang menyebabkan tentara dan pasukan dari Namrud itu tidak melihat matahari lagi. Dan nyamuk-nyamuk besar itu memakan daging dan darah mereka dan meninggalkan tulangnya. Bahkan yang terjadi adalah salah satu nyamuk itu masuk ke dalam hidup Raja Namrud. Dan dia berada di sana selama 400 tahun. Dan selama itu pula kemudian Namrud itu selalu memukul-mukul kepala. Dan inilah yang merupakan bentuk azab Allah Subhanahu wa taala atas raja tersebut saat di dunia, Allahu a'lam saat nanti di akhirat. Alhamdulillah rahimakumullah. Inilah yang bisa kita lihat ketika tauhid itu harus berhadapan dengan al-kufr atau bentuk kekafiran, maka akan ada harga yang harus dijual. Dan harga yang harus dijual itu bentuknya adalah at-tadhiyah atau pengorbanan. Dan kalau kita lihat pengorbanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tentu luar biasa. Karena setelah selamat dari upaya pembunuhan kaumnya saat Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, maka apa yang kemudian Allah perintahkan? Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah wahai api, dingin dan sejuklah serta berikan salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Ya, dan ini adalah merupakan salah satu mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kita jangan nyoba-nyoba gitu. Wah, kalau Nabi Ibrahim tahan api gitu ya, kita nyoba bakar. Kemudian lagi ada bakaran tertentu, kita bilang kuliah nukuni bardan wassalaman ala, ya namanya siapa? Ala akbar gitu. Enggak dingin gitu. Alhamdulillah. Ya mungkin ada juga sih sebagian pesantren yang dulu itu pernah kalau memainkan sepak bola api ya. Nah itu juga salah satunya. Tapi itu bukan menjadi satu hal yang menjadi bagian dari kelebihan bagi kita. Karena itu memang pernah Allah berikan sebagai mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mematahkan logika berpikir daripada Raja Namrud. Logika manusia, orang diluberkan di dalam api, kira-kira mati apa enggak? Mati. Tadi saat kita berangkat ke sini sebelum jembatan gantung itu ada motornya udah lama ya. Udah nggak jelas bentuknya dan mungkin karena kondisinya itu sudah tidak terawat, menetes air bensin gitu, itu meledak. Dan tadi itu cukup banyak macet di sana. Allahu a'lam sih banyak pecahan-pecahan kulit di situ. Dan ini kalau logika manusia kebakar itu mesti mati gitu. Tapi ternyata ini dibantah karena apa? Allah Subhanahu wa taala punya kehendak. Nah, rahimakumullah. Setelah selamat dari upaya pembunuhan kaumnya tersebut dan setelah terbebas dari kezaliman Raja Namrud, Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Sarah dan sebagian ahli keluarganya termasuk di dalamnya Nabi Lut alaihissalam itu hijrah menuju kota Syam. Ya, jadi dari Babylon pindah ke kota Syam. Dan kota Syam itu adalah yang kemudian hari ini kita kenal dengan Palestina. Ya. Karena di dalamnya ada Baitul Maqdis. Ya atau yang kita sebut Masjid Al-Aqsa. Itu bisa kita lihat nanti di surat As-Saffat ayat 99. Namun antara perjalanan dari kota Babilonia sampai ke kota Syam itu ada namanya di daerah Jalan Haram Damaskus. Ya masih di pinggir luar dari kota Irak. Itu ada ahli keluarganya meninggal dan sementara menetap di Haran. Dan saat menetap di Haran ini penduduk
penduduk yang ada di kota Haran itu menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari. Ya. Dan kemudian Ibrahim alaihissalam menyinggung tentang penyembahan mereka dalam menyembah yang seperti itu. Karena sesungguhnya yang sebenarnya adalah bagaimana mungkin aku menyembah sesuatu yang akan hilang. Ya. Karena ketika kita tahu Ibrahim muda juga waktu awal ngelihat bintang, oh ini Tuhan saya kayaknya. Tapi kemudian ganti dengan cahaya bulan yang lebih luar biasa. Tapi begitu dia cahaya bulan, oh ini Tuhan saya. Baru lama dia mengatakan itu terbit fajar, melihat matahari, oh ini Tuhan saya lebih hebat. Tapi begitu masuk senja sore hari, ternyata kemudian matahari pun hilang. Dan ini sesungguhnya menandakan bahwa alam semesta ini ada yang ngatur. Ya. Hikmahnya kalau kita tarik, kita sering kalau pas ngaji malam Jumat, ya, tar malam gitu, kita sering baca Yasin. Maka salah satu ayat di dalam surah Yasin itu kan ada, kalau misalkan teman-teman biasa baca, walaqad qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim, ya kan? Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Ikhwatu fillah, walaqad qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim, bahwa Allah itu sudah menetapkan manazil daripada bulan-bulan itu, ya. Jadi peredaran bulan itu sebenarnya udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dibandingkan peredaran bulan sama peredaran matahari, sebetulnya lebih konsisten peredaran bulan, ya. Tapi sebaliknya kalau peredaran matahari kita mengenal ada istilah tahun kabisat, ya. Dan selanjutnya tidak akan pernah terjadi sekali-kali misalkan bulan mengejar matahari atau matahari mengejar bulan. Ya kalaupun terjadi itu yang kita kenal dengan istilah gerhana bulan atau gerhana matahari. Nah, fillah, ini adalah merupakan salah satu bentuk kuwatut tauhid lainnya, ya. Dan kemudian Ibrahim alaihissalam melanjutkan lagi menuju Baitul Maqdis, dan sebelum sampai di sana mampir dulu di Mesir. Dan di Mesir itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan banyak hadiah harta, binatang ternak, budak, dan seorang pembantu yang bernama Siti Hajar, yang merupakan keturunan Kipti atau Mesir. Ya, jadi ini adalah dasar sejarahnya tentang bagaimana pertemuan Nabi Ibrahim dengan Bunda Hajar. Ya. Barulah kemudian ketika sampai di Baitul Maqdis, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta pengikutnya saat itu mendapatkan penerimaan yang baik. Namun selama 20 tahun di Baitul Maqdis, Ibrahim alaihissalam yang menikah dengan Siti Sarah itu tidak mendapatkan keturunan. Ya. Dan karena kondisi ini Sarah merasa kasihan. Sarah merasa kasihan dan akhirnya memberikan budaknya, yaitu siapa? Bunda Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan berkatalah Siti Sarah kepada Ibrahim, sesungguhnya Allah telah mengharamkan aku untuk mendapatkan anak, maka masuklah pada budakku ini, semoga Allah memberi rezeki pada anak kita. Subhanallah. Ya. Kalau karena landasannya cinta kepada Allah, ya, model istri kayak begini solehah apa enggak? Ya, luar biasa. Tapi jangan dibalikin, Ustaz, berarti ini ada syaratnya gitu ya. Ya, jadi kalau kita misalkan syaratnya mau nambah lagi, ya kalau memang belum dikasih keturunan, jangan sampai kemudian suami istri bela-belain pergi ke luar negeri beli robot lie detector, ya, untuk membeli robot yang anti bohong gitu. Karena dia ngerasa rumah tangganya ini semrawut, ya. Maka untuk menjaga konsistensi kebertahanan keluarga, dia belilah robot anti kebohongan. Maka begitu dia, jadi kalau misalkan ada orang bohong, itu robot akan nampar, pakpok gitu kan. Nah, sampai kemudian begitu ditaruh di rumah, suatu hari anaknya pulang terlambat dari sekolah. Ketika ditanya, "Nak, kamu dari mana?" "Habis dari ruang teman ayah." Maka kemudian dari perpustakaan. Kebetulan dia ngomong di sebelah robot lie detector itu, "Pakpok, wah bohong." "Kamu bohong." Ya. "Yang benar dari mana?" "Dari rumah teman." "Dari rumah teman ngapain?" "Belajar." "Wah, pakpok." Wah, berarti bukan belajar. "Yang benar apa kamu?" "Nonton film," gitu kan. "Nonton film apa?" "Film pendidikan." "Pakpok." Gitu. Wah, ini berarti film apa yang benar kamu nonton? "Film dewasa." Wah, kemudian begitu dia lagi ngomong-ngomong seperti itu, bapaknya bilang, "Kamu gak harusnya belajar. Papa aja gak pernah nonton film-film begituan." "Pakpok." Bapaknya yang ditampar. Begitu kedengeran seperti itu, ibunya dari luar,
aduh ada apa sih ini, papa sama abang kok ribut aja gitu. Papa nggak boleh gitu dong, biar bagaimanapun dia anak kita. Namanya kapok gitu. Ya, tangkap ya maksudnya. Gantian malah ke ibunya gitu, kapok. Itu bukan anaknya. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita lihat prototipe teladan itu bukan hanya individu, tapi juga prototipe itu ada pada keluarga. Gitu. Ya sebagaimana tadi, dakwah yang baik sebelum kepada orang lain, kita dakwahi kepada keluarga kita. Makanya pentingnya menikah itu mencari seseorang figur yang cocok dan sesuai dengan visi misi kita. Gitu. Ya bukan belum nikah udah beli mobil ya. Kemudian bikin rumah ya sekian miliar gitu ya. Ya walaupun kemudian di situ datang ada manajer dan lain sebagainya, tapi itu tentu bukan contoh yang baik bagi kita. Karena biar bagaimanapun, ya proses-proses yang seperti itu tadi akan berpengaruh. Seperti apa bangunan rumah tangga yang akan dibangun. Ikhwatullahi rahimakumullah, lahirlah Ismail alaihissalam dari rahim Bunda Hajar. Ya, singkat kata. Kemudian, tapi Siti Sarah merasa cemburu banget gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim membawa Hajar dan putranya ke satu tempat yang disebut dengan Gunung Faran. Dan sekarang itu yang disebut dengan kota Makkah. Suatu tempat yang sangat tandus, padang pasir yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan disinilah tidak lama setelah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, Allah juga memberikan kabar gembira bahwa dari perut Siti Sarah nanti akan lahir seorang anak yang bernama Ishak. Dan ketika lahir Ishak alaihissalam, Nabi Ibrahim sujud bersyukur atas karunia yang sangat besar ini. Ya. Puncak kenikmatan daripada Nabi Ibrahim adalah kelak dari kedua putranya ini menjadi Nabi dan Rasul. Tapi yang paling hebat daripada itu, nanti dari Nabi Ishak alaihissalam akan lahir Nabi Rasul yang lahir dari kalangan Bani Israel. Setelah Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini adalah merupakan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Tapi kalau dari sisi Nabi Ismail alaihissalam sampai kemudian yang terakhir dan dia ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatifillah rahimakumullah, inilah bagaimana pembelajaran yang kedua setelah daripada kuwatut tauhid adalah bagaimana kita mengenal yang namanya kuwatus sabar, kekuatan kesabaran. Karena Siti Hajar diuji dengan kesabaran, ya. Ditinggalkan di padang tandus, gak ada apa-apa, ya. Akhirnya dia cari ke Bukit Sofa, Bukit Marwah, yang kemudian jadi ritual sa'i. Itu intinya adalah sabar itu bukan diam. Sabar itu justru harus aktif. Sabar aja, ya, itu bukan jawaban. Sabar itu bukan sesuatu yang bersifat pasrah, bukan bersifat pasif. Tapi sabar itu adalah aktif dan progresif. Barulah kemudian setelah 7 kali balik, begitu sampai di tempat Nabi Ismail, keluar air yang bernama Zam-Zam. Begitu juga termasuk ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sekian lama gak punya anak, begitu punya anak, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk disembelih. Ya. Maka kalau kita katakan mendapatkan tugas seperti ini, sanggup gak kita sebagai seorang ayah yang membeli anak kita? Ya. Mungkin di antara kita akan bilang, wah berat sekali. Tapi inilah ujian yang Allah berikan kepada keluarga Ibrahim. Maka ketika itu syaitan berusaha mencari celah. Ketika akan dilakukan ritual penyembelihan, maka syaitan datang kepada masing-masing. Ada yang datang kepada Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim tidak tergoda, dilempar. Ya. Datang lagi kepada Nabi Ismail, dia kemudian digoda, tidak tergoda, dilempar dengan batu. Begitu datang lagi kepada Siti Hajar, Bunda Hajar. Bunda Hajar juga tidak tergoda, kemudian melempar dengan batu. Dan inilah yang menjadi ritual haji yang kita kenal dengan melempar jumrah, Jumratul Ula, Wusta, Aqabah. Dan barulah kemudian saat akan disembelih Nabi Ismail alaihissalam, awalnya Nabi Ibrahim nutupin mukanya. Tapi kemudian kata Nabi Ismail, ayah, kalau memang itu datang dari perintah Allah, jangan ragu, ini muka. Subhanallah. Barulah saat itu begitu dikatakan Bismillah ya Allahu Akbar. Tapi ternyata atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kesabaran Nabi Ibrahim itu dan kekuatan daripada Nabi Ismail beserta Siti Hajar, digantikannya lah Nabi Ismail itu dengan seekor kibas. Jadi begitu
masuk mata pisaunya itu bukan Nabi Ismail, tapi justru seekor kibas. Lalu di mana Nabi Ismail? Berada di tempat di sebelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah merupakan kekuatan ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian ketika melihat kondisi ini, Nabi Ibrahim kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, para malaikat berkatakan la ilaha illallah wallahu akbar. Maka dijawab oleh Nabi Ismail Allahu Akbar walillahil hamd. Dan inilah menjadi lafaz takbir kalau kita takbiran saat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, al-ghiratul jamaah wal amal adalah menjadi pembelajaran kita yang ketiga, yaitu bagaimana tadi kita melihat ternyata kesolehan yang dilakukan secara komunal, secara kelompok, secara komunitas itu akan menjadi sebuah kekuatan, ya, kekuatan untuk mencegah kemungkaran, termasuk di negeri kita. Tapi paling tidak kita mulai dari lingkup yang paling rendah, yaitu lingkup keluarga kita, wal amal, dan juga punya semangat untuk beramal. Ya, kalau Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail atas perintah Allah adalah merupakan sebuah bagian bentuk pengorbanan yang luar biasa. Maka hari ini kita tidak diperintahkan untuk menyembelih anak-anak kita, tapi kita diarahkan untuk berkorban. Berkorban ini juga kita tentu melakukan korban yang terbaik. Jangan ada pilihan, misalkan mohon maaf gitu ya, giliran ada pilihan kurban, ada kelas A ya 1,5 juta, 1,2 juta, 1 juta rupiah, kita nyari ada nggak yang 500.000? Ya, kita masih nyari kurban ya 500.000. Padahal sekali jajan aja kita pas lagi ulang tahun, mohon maaf, bisa habis kurang mendekati 1 juta. Tapi untuk kurban ternyata kita nggak memiliki kemauan untuk itu. Padahal kalau kita lihat hukum kurban adalah sunnah muakkad, sunnah yang amat ditekankan, bahkan wajib kepada mereka yang memiliki kemampuan. Dan yang namanya pegawai Indosat insya Allah punya kemampuan semuanya, insya Allah. Amin. Minimal sapi limosin lah. Gitu. Jangan sampai kita ya kurban apa ya, dari Indosat ya kambing kelas super minimal gitu ya. Super minimal, jadi yang 1 juta ya anak kambing gitu ya. Jadi nggak memenuhi syarat tadi. Nah, insyaallah rahimakumullah, maka kata Rasul, orang yang mampu berkurban tapi dia nggak berkurban, jangan dekati masjid-masjid itu. Ya. Karena hakikat kurban sebenarnya adalah kita ingin pertama mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kurban dari akar kata qoroba, kurbanan, ya. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka yang nyampe bukan hewannya, tapi sifat ketakwaan kita. Dan yang kedua adalah dengan kurban kita ingin dihilangkan sifat-sifat kebinatangan yang ada pada hewan-hewan seperti itu. Yang namanya kambing, sapi dan sebagainya hampir-hampir mirip dengan gaya-gaya manusia. Makanya dengan berkurban kita ingin menghilangkan hal itu. Ya, makanya sunnahnya bagi yang akhwat, yang perempuan yang berkurban, ya kalaupun tidak langsung memotong, palingan melihat. Dan sunnahnya adalah disembelih dengan pisau yang tajam. Maka kalau antum yang ikhwan yang bagian tugas, maka pisaunya yang tajam. Ya, kalau pas lagi kurban, jangan bismillah ya Allahu Akbar, saya niatkan kurban ini atas nama siapa gitu, fulan bin fulan, pisaunya tumpul, sergeser, itu bahaya. Ya, itu justru malah menyebabkan kezaliman terhadap binatang kurban. Alhamdulillah rahimakumullah. Yang terakhir adalah ma'nawiyatut du'a. Jadi yang terakhir bagaimana kita bisa mendapatkan pembelajaran Nabi Ibrahim adalah spiritualitas doa. Doa-doa Nabi Ibrahim ini banyak. Karena waktu kita sempit, ana mereferensikan nanti insya Allah bagi ikhwan akhwat sekalian bisa membaca surat Al-Baqarah ayat 124 tadi dan lanjutannya ya. Al-Baqarah 124 sampai dengan ayat 130 ya. Dan di sini adalah bercerita tentang bagaimana doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi satu hal yang diantara doa-doa itu, kalau kita ingin mendawamkan adalah diantaranya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya. Ini 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Kalau kita suka menambahkan wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kemudian doa yang berikutnya Nabi Ibrahim katakan Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji, dan terimalah taubat kami. Sungguh Engkau yang Maha penerima taubat, Maha penyayang. Maka doanya ini diijabah oleh Allah SWT. Anak keturunannya jadi nabi dan rasul mayoritas, ya. Dan kalau kita lihat termasuk juga bahkan di dalamnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian di antara doa Nabi Ibrahim yang lain ada doanya itu Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Jadi doa Nabi Ibrahim waktu ninggalin Siti Hajar itu diantaranya, ya Allah aku tinggalkan nih anak istriku di padang yang tandus yang nggak ada apa-apanya, tapi berikan rasa aman karena dia dekat rumahmu, ya. Maka ya Allah jadikanlah generasi keturunanku itu orang yang mendirikan sholat, dan ini dilakukan. Kemudian berikan juga mereka daripada nikmat buah-buahan. Maka kalau kita udah pernah pergi ke Mekah Madinah, ternyata yang namanya Mekah Madinah bukan cuma korma doang. Itu kalau kita pas lagi musim-musim seperti ini, dapat apel, dapat jeruk, itu luar biasa, ya. Dan itu kualitasnya impor semua. Dan sekarang kalau kita ke menunaikan ibadah haji atau umroh, kita akan takjub melihat perkembangan kota Mekah. Dan ini adalah salah satu dampak dari doa yang diterima dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ikhwatifillah, sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita ingin pelajari, tapi karena waktu juga yang membatasi kita, maka paling tidak 4 hal ini saja yang bisa menjadi pembelajaran kita dari Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah kuwatut tauhid yang tadi sudah kita bahas. Karena dengan kuwatut tauhid, seseorang akan meletakkan cintanya kepada Allah di atas cintanya selain daripada Allah. Dia akan senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na meskipun dalam kondisi dan situasi sesulit apapun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kuwatus sabar, kekuatan sabar yang dimiliki dari Nabi Ibrahim beserta istrinya dan keluarganya beserta kaumnya menjadi contoh bagi kita, ya. Karena ketika mereka bersabar, diuji dengan segala bentuk kekurangan, tapi kemudian mereka bisa bertahan dengan kesabaran dan mengharapkan kepada Allah SWT. Sabarnya bukan berarti pasrah, sabarnya artinya progresif, aktif. Maka Allah akan berikan hasil dari pintu yang gak diduga-duga, yang bahkan terus berkelanjutan sampai hari ini. Salah satunya adalah air Zam-Zam. Khatifillah, yang ketiga, izzatul jamaah atau ziratul jamaah wal amal, ya. Semangat berjamaah dan semangat untuk beramal, ya. Yang kita lihat tadi contohnya Nabi Ibrahim makan itu bahkan sampai nyari 2 km untuk nyari teman berjamaah untuk makan. Dan termasuk dalam bab amal yang nggak nunggu-nunggu besok. Jika katakan saat menyembelih itu udah 3 kali mimpinya sama di 3 malam, maka dikatakan Nabi Ibrahim ini bukan dari setan, ini datang dari Allah. Maka dia katakan dan kemudian dia lakukan. Dan yang terakhir adalah ma'nawiyatut doa. Maka salah satu yang harus kita ingat, doa ini adalah silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Jadi setelah langkah yang tadi tauhid, ikhtiar, kemudian amal dan berjamaah, maka jangan lupa kita berdoa. Dan berdoa itu bukan hanya sekedar kita mendoakan untuk diri kita, untuk orang tua kita. Kalau bisa kita mendoakan sahabat-sahabat kita, dan kalau perlu sebut namanya, ya. Jadi kalau misalkan kita mendengar bahwa ada seorang sahabat kita, ya, mendatangkan musibah, ayahnya meninggal dunia, maka kita katakan, ya Allah berikanlah, ya, ketenangan bagi akhuna, sebutkan namanya gitu kan, misalkan akhuna Gunawirawan, ya, supaya Allah berikan, supaya Engkau berikan ketenangan, berikan kelapangan bagi almarhum yang telah mendahulunya. Nah ini disebutkan doa dengan nama yang sahabat kita, dan ini adalah merupakan bentuk hadiah yang terbaik kepada saudara kita. Makanya pada salafus soleh itu kalau mau doa di saat sepertiga akhir malam terakhir, itu dia bawa list, ya, dibawa list nama-nama sahabat-sahabat yang dia ingin doain, ya. Satu malam dia keburu tidur, nggak sempat doain sahabat-sahabatnya itu. Maka kemudian dalam mimpinya dikatakan, wahai fulan, kenapa engkau matikan pelita-pelita yang selama ini telah engkau hidupkan?
Karena ketika kita mendoakan sahabat kita, sebenarnya malaikat itu atas perintah Allah turun dan kemudian mendoakan kita seraya mengatakan amin, begitupun juga bagi engkau. Jadi kalau kita doain, ya Allah sahabatku fulan, ya misalkan putra ya Allah sahabatku putra belum memperoleh jodoh, anugerahkan jodoh yang terbaik, amin. Kalau yang doainnya belum jodoh, maka dikatakan juga engkau mendapatkan jodoh yang terbaik. Nah, kalau yang udah jodoh bukan berarti nambah lagi, tapi Allah berikan ketenangan bagi. Nah, ikhwatibillah rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia terbaik. Lebih kurangnya ana mohon maaf, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan ana sebagai seorang manusia dalam hal menyampaikan. Alhamdulillah takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Alhamdulillah ya, sudah selesai. Waktu sudah menunjukkan 1:30 lebih. Kemungkinan tidak ada tanya jawab. Maaf, mungkin di sesi minggu depan dan lebih awal lagi yang bisa. Harus bisa ya. Ada yang akan nambahin lagi kan untuk padat. Baik, kita dulu dengan baca alhamdulillah. Istighfar. Dalam untuk majelis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.